Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Syekh Ibnu Athaillah telah berkata, Al-anwaru matoyal qulubi wal asrori. Cahaya-cahaya itu menjadi kendaraannya hati dan rahasia. Al-anwar itu adalah bentuk jamak dari nur. Nur secara harfiah maknanya adalah cahaya. Yang dimaksud dengan cahaya adalah titik yang ada pada hati seorang hamba yang dengannya si hamba tadi bisa melihat yang hak dan yang batil. Jadi ketika hati seorang hamba telah ada titik cahaya, maka hati tersebut akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan yang demikian ini tidak akan tertukar. Jadi kalau hati sudah disinari oleh cahaya, maka dia akan benar-benar tahu mana yang hak, mana yang batil. Enggak bakal ketukar. Karena sudah ada cahaya tadi itu. Sedangkan lafaz matoya itu jamak dari kalimat matiyah. Yang makna harfiahnya adalah unta yang khusus digunakan sebagai kendaraan. Jadi al-anwaru matoya itu maknanya cahaya-cahaya itu menjadi kendaraan. Kemudian al-qulubi itu jamaknya lafaz al-qalbu, bentuk tunggalnya al-qalbu yang sering kita maknai hati. Nah, hati itu apa? Hati adalah hakikat yang menerima pemahaman. Di hakikat yang menerima pemahaman itulah yang disebut dengan hati. Maka yang dimaksud hati di sini bukan hati dalam bentuk jasmani. Kalau jasmani kan sering disebut liver. Ya. Ini hati secara rohani. Itu hakikat yang menerima pemahaman. Jadi hal-hal yang tidak bisa dipahami dengan akal itu bisa dipahami dengan hati. Nah, iman itu tidak cukup dengan akal. Ya. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dipahami dengan akal. Hanya bisa dipahami dengan hati. Maka kalau seorang hanya mengandalkan akalnya saja, maka nanti akan ingkar terhadap hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal atau memang akal tidak mampu untuk menerimanya. Nah, harusnya untuk menghadapi hal yang seperti ini, dia tidak boleh menggunakan akalnya, tapi harus menggunakan hatinya. Termasuk dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj, itu tidak cukup dengan akal, tapi harus dengan hati. Maka ketika Rasulullah memberitakan bahwa beliau baru saja Isra Mi'raj, itu sahabat-sahabat lain masih menganalisa dengan akalnya. Itu ada satu orang yang langsung yakin, yaitu Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar berkomentar, seandainya ada peristiwa yang jauh lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj. Jika itu terjadi pada temanku Muhammad, maka aku yakin aku membenarkannya. Maka kemudian Abu Bakar oleh Rasulullah dikasih gelar As-Siddiq. Ya, karena orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pengertian Siddiq dan Shodiq itu dulu sudah berulang-ulang kami jelaskan. Beda. Ya. Kalau Shodiq itu orang yang membenarkan tapi melalui proses analisa. Jadi ketika menerima informasi itu dianalisa dulu, baru kemudian kesimpulannya dia membenarkan. Itu namanya Shodiq. Shotnya di fathah.
Tapi kalau sidik itu otomatis. Begitu dapat informasi langsung yakin. Nah, maka gelar yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar bukan Abu Bakar Shodiq, tapi Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar langsung membenarkan. Nah, karena Abu Bakar menerimanya dengan hati. Hatinya langsung paham. Kalau pakai akal nggak paham. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina ditambah ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu sepertiga malam. Bahkan di kitab yang dijelaskan ketika Rasulullah kembali Isra Mi'raj itu bekas tempat tidurnya masih anget. Berarti hanya sebentar. Ini kalau hanya dipahami dengan akal, akal tidak mampu untuk memahaminya. Maka harus dipahami dengan hati. Jadi al-qalbu, hati adalah hakikat yang menerima pemahaman. Kemudian asror itu adalah jamak dari kalimat sir yang secara harfiah maknanya rahasia. Jadi kalau sir itu satu rahasia, kalau asror beberapa rahasia. Sir adalah hakikat yang menerima penampakan. Jadi kalau hati menerima pemahaman, kalau sir menerima penampakan keagungan Allah. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Musa, kalau kamu pengen lihat aku, tuh lihat gunung. Kalau gunung itu masih tetap seperti semula, maka engkau akan melihatku. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah menampakkan ya keagungannya pada gunung tersebut, maka seketika Musa pingsan. Nah, ini yang pingsan ini adalah jasadnya, lahiriahnya. Tapi sirnya menyaksikan Allah. Nah, menyaksikan penampakan Allah, tapi jasadnya pingsan. Nah, itu yang nanti kita jelaskan nanti dalam bab berikutnya disebut orang yang jazab. Ya, ketika menyaksikan sesuatu yang sangat dahsyat, yang luar biasa, kemudian dia sampai lupa segala-galanya. Nah, begitu juga Nabi Musa ketika menyaksikan penampakan Allah, maka dia pingsan, lupa segala-galanya. Kalau kita sebenarnya juga pernah jazab. Jadi jazabnya pas nonton bola. Jadi tim yang didukung itu sampai ditunggu lama nggak gol-gol. Pas begitu gol langsung teriak-teriak, ya jungkir balik, nah, di luar kesadaran. Itu sebenarnya mirip dengan orang jazab seperti itu. Ya. Saking senengnya nunggu gol itu, begitu gol dia teriak sekencang-kencangnya sambil lompat-lompat. Nah itu kan perilaku yang di luar kesadaran. Itu namanya jazab juga sebenarnya. Cuma jazabnya ke bola, bukan ke Allah. Itu bedanya. Jadi sir itu hakikat yang menerima penampakan. Kalau hati hanya menerima pemahaman. Maka dari itu sir lebih lembut dan lebih murni dibanding dengan al-qalbu. Ya. Jadi kalau qalbu itu hanya pemahaman, maka sir penampakan kasir itu lebih lembut dan lebih murni daripada al-qalbu. Nah, baik al-qalbu maupun sir itu sesungguhnya kedua-duanya merupakan nama lain dari ruh. Dari ruh. Di ruh itu terkadang disebut al-qalbu, terkadang juga disebut sir. Tergantung kondisi roh tadi. Karena kondisi roh itu berubah-ubah. Ya. Ketika roh itu masih diliputi kegelapan dengan bentuk maksiat, dosa, syahwat, sifat-sifat tercela, maka roh yang seperti itu disebut dengan nafsu. Ya. Jadi bendanya itu satu, punya nama berbeda-beda, berganti-ganti tergantung kondisinya. Kalau roh itu masih diliputi kegelapan dalam bentuk dikuasai oleh perbuatan maksiat, setiap saat berbuat dosa, didorong oleh syahwat, kemudian darinya muncul sifat-sifat tercela, maka roh yang seperti itu masih disebut dengan istilah nafsu. Nah, kemudian berubah lagi, ketika nafsu itu telah terkendali, maka nafsu tadi berubah menjadi akal. Tapi akal di sini juga akal rohani, bukan akal jasmani. Ya. Jadi kalau masih liar disebut nafsu, tapi kalau sudah terkendali disebut akal. Kemudian
ketika masih berubah-ubah. Kadang ingat, kadang lalai. Kadang senang, kadang susah. Kadang tenang, kadang gelisah. Kadang iman, kadang kufur. Maka baru disebut al-qalbu, hati. Ya, ruhnya tadi disebut hati. Kenapa? Masih berubah-ubah. Pagi iman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Kadang tenang, kadang gelisah, kadang senang, kadang susah, kadang ingat Allah, kadang lalai Allah. Masih berubah-ubah itu baru namanya al-qalbu. Maka berulang-ulang kami sampaikan dalam akhir tahiyat sebelum salam itu kita dianjurkan baca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Jadi karena al-qalbu itu maknanya bolak-balik. Nah, bila al-qalbu ini telah tenang ya, dan terbebas dari sifat basariyah, dari sifat kemanusiaan, barulah disebut ruh. Ya, jadi setelah hati itu tentram, tenang, sudah bersih dari sifat-sifat kemanusiaan, baru yang tadinya disebut hati berubah menjadi ruh. Nah, jadi prosesnya begitu. Ya, pertama tadi nafsu, akal, kolbu, baru roh. Nah, kemudian bila ruh ini telah bersih dari gelapnya merasa, ketika ruh itu masih ada merasa bisa, merasa punya, dan merasa ada. Itu namanya ketika masih ada merasa itu berarti masih berada dalam kegelapan. Karena masih menghalangi. Ya, kalau merasa ada berarti nanti dia nggak menyaksikan keberadaan Allah. Kalau merasa bisa, ya tidak akan menyaksikan perbuatan Allah. Untuk bisa menyaksikan Allah jangan merasa ada. Untuk bisa melihat perbuatan Allah jangan merasa bisa. Ketika ruh telah bersih dari merasa, baru disebut sir. Ya, sir atau rahasia. Jadi rahasia itu ruh yang sudah terbebas dari merasa. Ya, merasa ada, merasa bisa, dan merasa punya. Nah, sir itu rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena dia telah kembali ke asalnya. Ya. Hina rajat ila asliha. Tatkala sir itu telah kembali ke asalnya, yaitu dari mana? Wa huwa sirul jabarut. Rahasianya Allah yang ada di alam jabarut. Ya. Alam jabarut itu salah satu alam yang Allah ciptakan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang bisa kita lihat itu namanya alam sahadah. Nanti di atasnya lagi ada alam malakut. Kemudian ada alam jabarut. Nah, sir itu adalah rahasia dari rahasia Allah yang telah kembali ke asalnya, yaitu dari alam jabarut. Fa'iza aradallahu ta'ala, maka Allah menghendaki atau menginginkan ayu sholat mempertemukan abdahu hambanya, dipertemukan ila hadrati qudsihi ke hadirat kesuciannya Allah, wa yahmiluhu dan Allah membawanya ila mahali unsi pada satu tempat yang membuat dia tentram, tenang. Apa yang dengan Allah kalau kepingin hambanya seperti itu? Amaddahu, maka Allah akan mengirimkan kepada hambanya tadi biwaridatil anwari, dengan anugerah-anugerah spiritual yang Allah sebut dengan al-anwar, aneka macam cahaya, aneka macam ilmu. Ya. Anugerah spiritual yang dalam bentuk beberapa ilmu atau cahaya ini kalmatoya fungsinya bagaikan kendaraan. Jadi ringkasnya Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah itu sangat pemurah kepada hambanya. Kalau Allah kepingin ya mengundang hambanya, itu tidak hanya diundang, tapi oleh Allah dikirimi kendaraan. Ya. Selain dipanggil, dikirimi kendaraan. Dengan kendaraan itu akhirnya hambanya itu bisa datang menghadap Allah. Nah, kendaraannya apa? Kendaraannya cahaya tadi itu, al-anwar dari ilmu. Ya. Dengan kata lain bisa dimaknai dengan al-ilmu. Karena di dalam hadis yang dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Jadi Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Maka kalau Allah menginginkan hambanya itu hadir di hadapan Allah, maka si hamba itu selain dipanggil oleh Allah juga dikirimi kendaraan.
Terserah nanti hambanya itu mau naik apa enggak gitu. Kadang dipanggil aja pura-pura nggak dengar, dikirimi kendaraan juga nggak mau naik. Padahal Allah sudah sangat sayang. Ya, Allah sudah memanggil, sudah ngirimin kendaraan. Fayahmilu 'alaiha fi makhifatil inayah. Kemudian kendaraan itu disupiri dengan yang namanya inayah. Nah, inayah itu pertolongan. Jadi tidak hanya dikirim kendaraan, tapi kendaraan itu sudah ada supirnya dalam bentuk pertolongan. Maruhan alaihi binasimil hidayah. Selain dikirim supir, yaitu dalam bentuk inayah, pertolongan Allah, juga Allah disertai bahan bakarnya agar bisa berjalan dengan yang namanya hidayah, bimbingan. Jadi dikirim kendaraan, plus supirnya, plus bahan bakarnya. Cuma namanya ya kendaraannya Al-Anwar. Kemudian supirnya Inayah, terus bahan bakarnya Hidayah. Setelah itu mahfuwan binusrati riayah. Penunjuk jalannya namanya riayah. Riayah itu maknanya penjagaan atau pembimbing. Jadi dikirimi kendaraan, dikirimi pertolongan, dikirimi bimbingan, dan juga diberikan pengawasan. Sehingga dia benar-benar bisa hadir di hadapan Allah. Ya, dipanggil, dikasih kendaraan, lengkap dengan sopirnya, bahan bakarnya, sama petunjuk jalannya. Itu luar biasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Fatar tahilu, maka berangkatlah apa ruh. Berangkat min awali mil basariyati, dari alam kemanusiaan ila ala awali mil ruhaniyati, menuju alam ruhaniyah. Maka roh tadi berangkat dari alam kemanusiaan menuju alam ruhaniyah. Hatta tasiro siron, sehingga roh tadi menjadi sir min asrorillah, dari beberapa rahasianya Allah. La ya'lamuha, yang tidak mengetahui rahasia Allah illallahu, kecuali hanya Allah sendiri. Namanya rahasia itu ya tidak ada yang tahu, apalagi rahasianya Allah, berarti yang tahu ya juga Allah. Jadi kalau ditanya hakikat sir itu seperti apa? Sir itu rahasia dari rahasianya Allah, sehingga yang tahu hanya Allah. Nah, keterangan yang demikian ini didasarkan pada firman Allah di dalam Al-Qur'an yang lengkapnya itu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka, orang-orang akan bertanya kepadamu Muhammad, anir ruh, tentang ruh. Ruh itu apa? Kalau orang-orang bertanya kepadamu tentang ruh, jawablah. Jawablah. Ar-ruhu min amri rabbi. Bahwa yang namanya ruh itu sebagian dari rahasia Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi, dari sebagian ilmu tentang roh, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Yang sedikit itu ilmunya apa orangnya? Ilmunya juga sedikit, orang yang dikasih ilmu tentang roh juga lebih sedikit lagi. Gitu. Jadi yang tahu hakikatnya cuma Allah. Kalau toh ada manusia yang dikasih tahu tentang ilmu roh, itu hanya sebagian. Nah, orang yang dikasih pun juga hanya sedikit. Di ilmu yang dikasihkan juga hanya sebagian. Orang yang dikasih pengetahuan tentang roh juga hanya sebagian. Nah, maka banyak kitab-kitab lain yang membahas tentang ruh. Salah satunya kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada kitab Ar-Ruh namanya. Jadi ruh yang masih punya, yang belum punya jasad ketika masih berada di alam ruh. Kemudian ada ruh yang sudah punya jasad, yang sudah ada di dunia ini. Kemudian ada juga ruh yang telah berpisah dari jasadnya. Nah, itu ternyata itu bisa saling berhubungan. Ya. Yang masih ada di alam ruh dengan ruh yang sudah ada tubuhnya seperti kita yang hidup dunia ini, dengan rohnya orang-orang yang sudah mati, itu bisa bertemu, ya, bisa berkomunikasi. Banyak kisah-kisah tentang hubungan antar ruh. Misalnya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, itu dalam perjalanannya ketemu dengan ruhnya para nabi. Padahal nabi masih hidup, ruhnya para nabi sudah
terpisah dari jasadnya. Karena Muhammad masih berada dalam jasadnya. Juga ketemu dengan rohnya orang-orang yang belum ada jasadnya. Termasuk di situ ketemu dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ruhnya Imam Ghazali, ruhnya Uwais Al-Qarni. Itu sudah pernah ketemu Rasulullah waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Ya, padahal mereka-mereka itu belum ada jasadnya, baru punya jasad setelah Rasulullah wafat. Jadi memang dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwa rohnya orang yang sudah mati dengan rohnya orang yang masih hidup itu bisa bertemu. Kapan itu? Saat kita bermimpi. Kalau kita lagi tidur, kemudian bermimpi ketemu dengan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Itu sebenarnya benar-benar ketemu. Ya, benar-benar ketemu. Cuma nanti bedanya ya, yang rohnya orang yang sudah mati tetap dalam genggaman Allah. Nah, rohnya orang yang masih hidup oleh Allah dikembalikan ke jasadnya. Tapi pas lagi tidur itu ketemu, ya, bisa ketemu. Nah, di kita itu ada beberapa kalimat yang selama ini kita anggap sama, padahal ternyata beda. Yaitu antara roh dan nyawa. Ya. Roh dan nyawa selama ini kan kita anggap sama, padahal aslinya beda. Semua makhluk hidup itu ada nyawanya, tapi yang punya roh hanya manusia. Maka roh dan nyawa itu beda. Ya. Kalau dalam hadis kita pernah mendapatkan penjelasan bahwa ketika seorang usia kehamilannya genap 4 bulan, maka disitulah ditiupkan roh. Ya. Nah, roh yang ditiupkan itu namanya roh sultani. Ya. Roh sultani. Sementara sejak terjadinya pertemuan antara bibit dari laki-laki dan diterima oleh tempat yang ada di wanita, itu sebenarnya sudah ada nyawa, sudah ada potensi kehidupan. Ya. Tapi belum ada roh sultaninya. Roh sultannya baru ditiupkan ketika janin itu telah berusia 4 bulan. Nah, oleh karena roh dan nyawa itu beda, maka wafat dan mati itu juga beda sebenarnya. Nah, selama ini kita anggapnya sama. Kita anggapnya kalau mati itu untuk orang umum, kalau wafat untuk orang-orang khusus. Padahal tidak. Ya. Semua manusia itu mati sekaligus wafat. Mati itu adalah sebutan untuk hilangnya atau habisnya energi tubuh. Ya. Roh jasadi istilahnya. Ketika seseorang jasadnya sudah tidak berfungsi, sudah hilang energinya, itu disebut mati. Nah, ketika rohnya meninggalkan jasad baru disebut wafat. Gitu. Jadi beda. Antara mati dan wafat itu beda. Jadi kalau mati itu hilangnya energi tubuh, ya, kalau wafat itu lepasnya roh dari tubuh. Nah, maka orang yang stroke itu disebutkan mati separuh. Ya. Ada sebagian organ tubuhnya yang sudah mati. Tapi tidak bisa disebut wafat separuh, nggak bisa. Yang bisa disebut mati separuh. Tapi nanti kalau sudah wafat, semuanya lah. Kalau sudah wafat, semuanya. Ya, kalau mati bisa jadi hanya sebagian. Nah, oleh karena wafat dan mati itu beda, maka umur dan usia itu juga beda. Ya. Kalau usia itu adalah semua waktu yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir sampai mati. Itu namanya usia. Kalau umur itu adalah sebagian dari usia yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu baru disebut umur. Maka kalau Nabi bersabda, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntung orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Bukan panjang usianya, tapi panjang umurnya. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu usianya panjang tapi umurnya pendek. Misalnya ada orang umurnya 70 tahun. Usianya 70 tahun. Tapi selama 70 tahun itu baru mau ibadah itu 20 tahun terakhir. Itu berarti umurnya cuma 20 tahun. Ya. Usianya 70 tahun tapi ternyata umurnya hanya 20 tahun. Makanya yang beruntung itu adalah yang umurnya panjang. Misalnya kita dikasih umur 50 tahun. Itu misalkan minimal umurnya 40 tahun. Kenapa? Sudah rajin ibadah sejak umur 10 tahun. Gitulah. Ya. Jadi kalau kita misalnya umur 50 tahun, usia 50 tahun, tapi kita sudah rajin ibadah sejak umur 10 tahun, berarti umur kita 40 tahun.
Kalau usianya 50 tapi baru mau ibadah 10 tahun terakhir, ya baru umurnya baru 10 tahun. Nah, kemudian itu perbedaan antara umur dan usia. Kemudian antara akal dan otak itu juga beda. Jadi kalau akal itu ada akal jasmani, ada akal rohani. Yang kita bahas tadi itu akal rohani. Nah, jadi kalau tempatnya akal jasmani itu ada di otak, maka ada istilah otak kanan, ada istilah otak kiri. Nah, begitu juga ada lagi yang mirip tapi sebenarnya beda, yaitu antara alam kubur dan kuburan. Beda, ya. Semua orang yang mati, baik dikubur atau tidak dikubur, mungkin tubuhnya hancur, terbakar, atau dimakan binatang, tetap akan memasuki alam kubur. Walaupun jasadnya tidak dikubur. Kalau kuburan itu ya tempat memakamkan jasad. Itu namanya kuburan. Jadi alam kubur dan kuburan juga beda. Nah, ini hal-hal yang mirip tapi sebenarnya beda yang perlu juga kita pahami. Jadi kembali antara ruh dan nyawa itu sebenarnya adalah beda. Dan ruh itu adalah min asrorillah, sebagian dari rahasia Allah yang tidak tahu hakikatnya kecuali hanya Allah sendiri. Kalau toh manusia itu dikasih pengetahuan tentang roh itu hanya sebagian, dan orang yang dikasih pun juga hanya sangat sedikit. Fal anwaru, maka cahaya-cahaya Allah, allati yal waridatu, yang disebut dengan anugerah-anugerah spiritual, itu matoyal kulubi, kendaraannya hati. Tahmiluha, yang akan membawanya ila hadrati alamil ghuyub, ke hadirat alam gaib. Ya, jadi cahaya-cahaya Allah atau yang disebut dengan anugerah-anugerah, baik anugerah sadar menghadap sampai ketemu, itu disebut anwar. Itu adalah bagaikan kendaraan hati yang akan membawa hati tadi menuju alam gaib. Nah, wa hiya aidan matoyal asror, dan cahaya-cahaya ini di samping menjadi kendaraannya hati juga menjadi kendaraan rahasia. Nah, tahmiluha ila jabarutil azizil jabbar, yang akan membawanya ke alam jabarut. Nah, alam jabarut itu alam yang lebih tinggi daripada alam malakut. Sementara yang bisa kita saksikan ini namanya alam sahadah. Nah, di alam jabarut itu kondisinya sangat berbeda sekali dengan alam sahadah. Banyak orang-orang yang fisiknya, jasadnya masih hidup di alam dunia atau alam sahadah, tapi ruhnya sudah pernah berjalan-jalan di alam jabarut. Itulah yang disebut dengan istilah orang yang jazat. Jadi jasadnya ya itu masih hidup di alam sahadah, tapi rahasianya, asrornya itu sudah berjalan-jalan di alam jabarut. Nah, pada pengajian duha beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat Pak Yai Thohir Thohir pernah menjelaskan bahwa ada alat yang bisa merekam suara pohon. Ya. Ketika direkam, ternyata suaranya hanya gemuruh, tidak jelas. Maka kemudian rekaman itu diperlambat sampai 1000 kali. Setelah diperlambat 1000 kali, akhirnya suara tadi menjadi jelas bahwa ternyata pohon tersebut sedang bertasbih. Nah, dengan demikian 1 detik di alam sahadah, ya, ini nanti hal ini pernah saya tanyakan kepada guru saya, apa bisa Pak manusia itu berzikir dalam 1 detik 1000 kali? Jadi kalau di alam sahadah kita 1 detik hanya bisa menyebut Allah sekali, itu apa bisa kita nyebutnya 1000 kali kayak pohon tadi itu? Karena pohon aja bisa dalam 1 detik itu 1000 kali, subhanallah. Jawab beliau, bisa kalau kamu sudah nyampe di alam jabarut. Gitu tanya. Jawabannya begitu. Ya. Jadi kalau begitu kecepatan di alam jabarut itu bisa jadi 1000 kali di alam sahadah. Itulah maksudnya. Kayak pohon-pohon itu kecepatan zikirnya, kecepatan baca tasbihnya sudah menyamai manusia yang sirnya sudah nyampe di alam jabarut. 1 detik 1000 kali. Gitu. Nah, maka kalau kita baca karomahnya para ulama, kita tidak akan heran
Kalau misalnya ya di dalam kitab Al-Adhkar ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an sampai khatam, itu salah satunya itu ada penjelasan bahwa di antara para sahabat Nabi dan ulama-ulama tabi'in, jadi generasi sudah sahabat, itu ada orang yang mampu sehari semalam itu khatam Quran 8 kali. Siang 4 kali, malam 4 kali. Nah, penjelasan yang seperti ini kalau kita pakai akal jasmani tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Wong kita aja baca sehari semalam belum tentu khatam, apalagi bacanya masih blekak-blekuk. Nah, ini kok bisa siang hari khatam 4 kali, malam hari khatam 4 kali. Ternyata jawabannya bisa kalau mereka itu membacanya di alam Jabarut. Bahkan ya Sayyidina Utsman, Pak. Sayyidina Utsman itu kalau sholat sunnah malam hari, itu 1 rakaat itu sekali khatam. Ya, kalau Bapak nanti pengen tahu keterangannya di mana, ada dalam kitab Al-Adhkar. Ya, Al-Adhkar Nawawi. Itu ada penjelasan bahwa Sayyidina Utsman itu kalau sholat sunnah di malam hari 1 rakaat khatam Quran. 1 rakaat khatam Quran berapa menit, berapa jam? Ya kalau pakai hitungan waktu alam syahadah tidak mungkin. Tapi kalau pakai hitungan alam Jabarut tadi itu mungkin. Jadi bacanya tidak pakai lesan lahiriah tapi pakai lesan sir tadi itu, ya. Pakai lesan roh atau lesan sir sehingga dalam waktu sekejap bisa selesai. Seperti halnya tidak hanya kecepatan dalam gerakan membaca, Pak. Kecepatan pindah pun juga berlipat-lipat. Kalau kita membaca sejarah di zaman Nabi Sulaiman, yaitu ada seorang ulama yang mampu memindah singgasana Ratu Balkis hanya dalam waktu sebelum orang mengedipkan mata. Berarti kan sangat cepat itu. Itu karena menggunakan kecepatan alam Jabarut, bukan menggunakan alam sahadah. Kalau alam sahadah nggak mungkin. Ya. Menggunakan alam Jabarut, jadi sekejap udah nyampe. Nah, orang-orang tertentu, para nabi, para rasul, para walinya Allah, itu walaupun jasadnya ya, masih hidup di dunia, tapi asrornya itu sudah bisa nyampe ke alam Jabarut. Sehingga karomahnya tadi itu, bisa khatam Quran dalam waktu sekejap, bisa pindah tempat yang jauh dalam waktu sekejap. Nah, fasuluku hidayatun, wal jadbu inayatun. Orang yang berjalan menuju Allah itu ada 2 istilah. Yang pertama disebut suluk, yang kedua disebut jazab. Nah, bedanya apa? Kalau suluk itu gampangnya ngomong itu berjalan sendiri, tapi tetap dibimbing oleh Allah. Nah, kalau jazab itu ditarik. Ya, ditarik. Yang satu dibimbing tapi suruh jalan sendiri, yang satu selain dibimbing ditarik. Dengan demikian kecepatannya lebih cepat yang ditarik. Ya. Kayak Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Ya. Maka kalimatnya asro, ya. Maha suci Allah Tuhan yang menjalankan hambanya. Ya. Jadi Nabi Muhammad waktu berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa itu bukan jalan sendiri, dijalankan oleh Allah. Istilahnya jazab. Ya. Bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri perlu waktu berbulan-bulan, apalagi cuma naik onta. Nah, itu hanya waktu sekejap ditambah lagi ke Sidratul Muntaha. Kenapa kok bisa? Karena ditarik oleh Allah. Namanya ditarik pasti lebih cepat daripada yang disuruh jalan sendiri. Nah, ketika seorang sudah ada kesadaran mau berjalan menuju Allah, itu namanya dia sudah dapat hidayah, bimbingan. Ya. Sedangkan orang jazab itu bukan hanya bimbingan atau hidayah, tapi disebutnya inayah, pertolongan. Jadi yang satu dibimbing tapi suruh jalan sendiri, yang satu ditarik, ditolong dengan tarik sehingga lebih cepat. Fawaritul intibahi wal ikbali, maka anugerah kesadaran dan menghadap hamalahu sulukun. Nah, itu telah membawanya, yang istilahkan perjalanan disebut dengan perjalanan suluk. Nah, waridul wisoli hamalatu jadbun. Sedangkan anugerah wisol itu bertemu dengan Allah itu namanya jazab. Jadi yang satu kalau masih diberikan kesadaran dan menghadap itu baru namanya suluk.
Nah, tapi kalau sudah diberi anugerah menghadap, bukan menghadap, tapi bertemu, itu baru namanya jazab. Nah, fal anwaru lati hiya maqayal qulub tahmiluhum ala jihati suluk. Maka cahaya-cahaya yang menjadi kendaraan hati telah membawa hati tersebut menuju suluk. Nah, perjalanan rohani menuju Allah. Illa annahum mahmuluna fihi bi halawati nuril intibah wal iqbal fasara sulukuhum ka'annahu jadbun. Tapi dalam prakteknya bukan semata-mata murni suluk, tapi dia juga ditolong oleh Allah, ya, diberikan manisnya cahaya kesadaran dan menghadap sehingga perjalanannya seakan-akan ditarik. Nah, jadi bukan hanya jalan murni tapi ditarik oleh Allah, sehingga kecepatannya juga lebih cepat daripada jalan sendiri. Wa amal anwarul lati tahmil lama qayal asra, adapun cahaya-cahaya yang membawa seseorang hamba Allah menuju asror, atau anwar menjadi kendaraannya asror, fa innaha tahmiluhum ala jihadil jadbi. Maka sesungguhnya anwar itu tadi telah membawa asror menuju jazab, ditarik oleh Allah. Mamzuhan bisulukin, tapi juga tidak jazab murni, tapi dicampur dengan suluk. Jadi sekali lagi perjalanan menuju Allah itu ada yang disebut suluk, ada yang disebut jazab. Dari dalam prakteknya, yang suluk itu juga ada jazabnya, yang jazab juga ada suluknya. Gitu. Walaupun sebenarnya aslinya beda, tapi dalam prakteknya tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang suluk juga ada jazabnya, yang jazab juga ada suluknya. Jadi ketika seorang mau sadar ingin menghadap Allah, itu kan sudah dapat hidayah dari Allah. Ya. Kemudian terus berangkat, itu ditolong oleh Allah. Diberikan kekuatan dan diberikan kemauan. Itu berarti kan juga bagian dari ditarik oleh Allah. Nah, jadi tidak hanya sekedar diberikan kendaraan, tapi juga supaya kendaraan bisa berjalan oleh Allah ditarik sehingga perjalanannya bisa lebih cepat. Nah, wa hadzal hamlu azamu, dan inilah perjalanan yang sangat agung. Jadi sekali lagi, orang hidup di dunia punya kewajiban beribadah kepada Allah. Hakikat ibadah sesungguhnya adalah perjalanan rohani menuju Allah. Nah, ketika berjalan menuju Allah itu, ya, ada yang berjalan sendiri, ya, dengan dibimbing oleh Allah, ada yang di samping dibimbing juga ditarik. Nah, sehingga otomatis yang ditarik ini akan lebih cepat daripada yang disuruh jalan sendiri. Tapi baik yang jalan sendiri maupun yang ditarik, ujungnya sama, yaitu sama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin, hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan, bahwa cahaya itu ada teman-temannya. Ya. Sebagaimana kegelapan itu juga ada teman-temannya, dan bagaimana agar kita bisa berjalan menuju Allah, maksudnya rohani kita berjalan menuju Allah, maka nanti dalam pengajian berikutnya akan kita bacakan penjelasannya. Maka sekali lagi, bersyukurlah kita ketika kita oleh Allah diberikan kesadaran mau ibadah, kemudian dibisahkan ibadah. Maka ketika kita sudah ibadah, jangan merasa ibadah itu muncul dari kita sendiri. Tapi kita harus sadar bahwa amal soleh yang terjadi pada diri kita, ibadah yang baru saja kita lakukan, itu hakikatnya adalah pertolongan dari Allah, anugerah dari Allah. Maka kita tidak boleh membanggakan ibadah kita. Karena ibadah kita itu tidak akan terjadi tanpa karunia Allah. Jadi yang harus dibanggakan adalah karunia dari Allah. Intinya seperti itu, ya. Jadi kita ini dikasih penerangan, penjelasan bahwa sesungguhnya kamu bisa berbuat baik itu karena kasih sayang Allah, bukan karena usahamu sendiri. Nah, makanya kamu jangan membanggakan kebaikanmu, karena kebaikanmu itu sesungguhnya juga anugerah dari Allah. Nah, itulah baru yang namanya ikhlas, karena sadar bahwa kebaikan yang terjadi pada dirinya adalah pemberian dari Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahli
lil jahri wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.